La ilaha
وصل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli adwani wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ilal wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib zuriat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini alhamdulillah kampung kita di desa Pihandap khususnya di Limpasu, pada malam hari ini para habaib yang datang dari luar atau yang datang dari Parabai alhamdulillah kumpul bersama kita. Pasti kampung kita akan ada banyak keberkahan. Itu sudah warisan dari para datuk kita. Kalau kampung itu sudah mau masuk para habaib zuriat baginda Nabi Muhammad, itu pasti berkah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang itu, ya, jaga di dalam hati kita, amalkan di dalam keseharian kita, pegang benar-benar kecintaan
sehat. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang istiqomah sampai husnul khatimah, selalu mencintai zuriat baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kumpul perhatian guru kita yang kita peringati haulnya ini lah, Kiai Haji Samuti bin Ahmad Jaga. Beliau ini orang yang luar biasa, lawan habaib, orang yang cinta lawan zuriat Nabi. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah muncul hadirin wal hadirat, akhir-akhir zaman ini banyak yang ingin memalingkan kita kepada yang hak, banyak yang ingin mengarahkan kita kepada yang batil, menjauhkan kita kepada orang-orang soleh. Kita mau dekat dengan ulama dihalang-halangi, kita mau cinta dengan zuriat Nabi dihalang-halangi, padahal mereka itu adalah sebab daripada keselamatan dan keberkahan kita hidup di dunia, keselamatan kita sampai hidup di akhirat. Mudah-mudahan diberikan istiqamah. Kemudian yang saya muliakan, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Lurah, yang mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam menjalankan pemerintahannya yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadir bersama kita di sini ada Habib Wahid, Ali terus berhabaib bersama saya datang dari Banjarmasin, Habib Muhammad Yagaf, begitu juga para habaib Habib Hamid dan habaib yang lainnya. Ya, beliau datang ke kampung sini tidak lain itu adalah undangan. Dari siapa undangannya? Bin Jaddihim, dari datuknya Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah orang tidak bakal diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kecuali hatinya mendapatkan undangan dari Nabi. Biar rumahnya dekat dengan musola dan masjid atau acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun hatinya tidak diundang oleh Rasul SAW, maka dia tidak bakal bisa duduk hadirin hadirat. Ada undangan di sini, macet jalan, putar jalan aja deh. Orang yang dapat hidayah. Tapi kalau orang dapat undangan dari Rasul walaupun dari jauh, ketika dia dapat undangan daripada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sholawat sama Nabi, mobil khusus di malam 12 Rabiul Awal, yaum hari malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena sebab kelahiran Nabi. Bulan bisa jadi mulia. Bagaimana dengan manusia yang hatinya ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW? Pada malam hari ini kita berada di malam 12 Rabiul Awal, yaitu malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittifaq ulama, semua ulama ittifaq sepakat, kullu amalin yumkin al-maqbul wal mardud. Semua amal itu mungkin diterima dan bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kita sholat harus ada syarat dan rukun yang dipenuhi. Nabi tanya di sini, orang sholat nggak pakai wudhu sah nggak sholatnya? Ada. Orang sholat pakai wudhu, kemudian rukunnya dikerjakan, bacaannya dijaga dengan benar, tapi nggak mandi junub, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena amal itu membutuhkan kepada rukun dan syarat. Kalau terpenuhi rukun dan syarat, maka akan diterima oleh Allah sempurna amalnya secara zahir,
Ya, Allahu Akbar. Rakaat pertama 30 menit. Rakaat kedua sembahyang subuh nih. Rakaat kedua 30 menit lagi. Berapa udah? 1 jam. Sujud terakhir 30 menit lagi. Berapa? Jam setengah. Sampai jidatnya, atau jidatnya apa namanya nih? Dahinya hilang kan? Disangka orang maka soalnya kita sujud umbat nyamuk. Subhanallah. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ayatnya panjang kali sholat, bacaannya dibagus-baguskan. Ketika selesai sholat, digangguin oleh kawannya, gambiran bila sembahyang di masjid, imam assalamualaikum, assalamualaikum, tak hilang tuh. Ini tumben lah. Hari ini tumben. Rakaat pertama 30 menit, aku hitungi selesai sholat sejam setengah. Ada apakah gerangan? Nah, kata mereka ya, itu ada calon pintu abu di situ. Syarat rukun terpenuhi. Ketika sholat, Allahu Akbar, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Janjinya lawan Allah. Untuk siapa? Lillahi Rabbil. Membaca doa iftitah. Sekalinya sembahyang karena pintu Fut sawaba amali bagaimana kunta tawabih kata Allah. Ambil pahala kalian kepada orang yang engkau minta lihat. Ambil pahala yang kamu minta lihat. Karena Allah Tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Illa salata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali amalan itu adalah salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala syair, berkata orang ahli syair, aqimi sholata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Maka dari itu selalulah kalian bersolawat kepada Nabi, karena solawat kalian tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita mungkin diterima, mungkin ditolak sama Allah, illa sholata ala Nabi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad. Ikraman lahu, karena Allah memuliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat itu disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allah dan seluruh para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad, tidak terkecuali Allah dan seluruh para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengajak kepada hamba-hambanya yang beriman. Di sini Allah mengaitkan kata-kata keimanan dengan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman, nah hatinya hendak beriman. Orang yang beriman itu pasti selamat di akhirat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Semua orang nanti akan merugi semuanya. Sekarang malas bersalawat belum. Nanti kalau Anda sudah ketemu yang namanya munkar wa nakir, baru tahu kalian manfaatnya salawat. Di dalam hadis Al-Bukhari disebutkan bahwasanya di antara pertanyaan munkar
Nabi Muhammad dihadirkan saat itu. Nabi Muhammad didapatkan saat itu. Dan Anda semua akan ditanya, apakah kalian kenal dengan ini Rasul? Apakah kalian kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Yang bisa menyebut itu, yang bisa menjawab itu adalah mereka yang penuh di dalam hatinya keimanan kepada Allah dengan memperbanyak sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang kenal kalau malas bersolat. Guru Ki Haji Samuddin bin Ahmad Jaga sudah haul keberapa beliau? Haul keempat, insya Allah haul yang kelima tambah banyak jamaahnya. Kampung kita tambah berkah. Karena apa? Karena beliau min ahli salawat, orang yang cinta bersalawat. Tanya keluarganya, tanya murid-muridnya, apa amalan beliau yang beliau selalu dawamkan, selalu beliau amalkan, gak pernah beliau tinggalkan? Salawat sama Nabi Muhammad SAW. Nih, Kalimantan Selatan khususnya adalah bumi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang dahulu itu bagaimana cintanya lawan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini dibikin oleh orang-orang yang ada di akhir zaman ini umpat-umpatan lawan orang yang tidak mau lagi bersalawat lawan Nabi. Hilang keberkahan dalam hidup kita ya. Kurang bahagia itu Pak ayun anak kita. Nama ayunannya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kurang bahagia. Wah, ini ibu-ibu ayun anak buah. Cuma lagunya goyang rumah, banyak HP di mana, berjoget pulang, asik kan berjoget, kita tahu lagi anak bubur pada ayunan. Subhanallah. Kalau orang bahari itu ya lah, dulu menakui orang-orang tua-tua di kampung kita. Orang bahari itu kalau berkisah Pak, ulun di Bibaya. Baisian anak 13 ikut ya. Orang bahari itu jangan sudah bisa anak banyak itu. Dan itu bang kait, jadi jarak kait. Seikung itu alhamdulillah jadi dokter. Seikung jadi kiai. Seikung jadi wah jadi siapa? Yang sempat naik haji naik haji aku di sini perumahan banyak. Apa gawian tuh aku kesini di sini sih mobil. Sepeda turun ke perumahan cuma baik setiap turun setiap tindakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumahnya begitu juga. Yang punya masalah lagi ini yang punya masalah ini adalah makalah hidup lagi ini. Baca sholawat di mana? Di rumah. Jangan beli figuran aja besar-besar. Sholawat sekeliling rumah cuma karena pernah dibaca. Yang benar itu adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang baik ya. Sholawat yang baik adalah sholawat yang dibaca. Ada yang berbeda sini itu memberi amal sholawat panjang mana dibaca enggak? Sholawat yang baik adalah sholawat yang dibaca. Dan ujiannya berat. Kalau sudah mengangkat besi, fitness, game, angkat besi kuat saja. Kalau sudah naik sepeda, bersepeda itu mulai Martapura sampai ke Banjar sanggup banyak sepeda. Dulu atas sepeda. Ketik mau sholawat kok, wah kali banget. Gurunya nggak sama dua, dai-nya nggak sama dua, dulunya atas suruh sholawat sama Nabi 100 tuh hidayah kan sudah sehari. Inilah yang menyebabkan keberkahan terhalang pada orang tersebut.
ingin mendapatkan keberkahan, pintunya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan, lamma khalaqallahu Adam, lamma khalaqallahu Hawa, nabara Adam ilaiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Perempuan pertama ada di muka bumi. Siapa? Siti Hawa. Nadara Adam ilaiha. Kemudian Nabi Adam memandang kepada Siti Hawa. Wajarkah kada laki-laki melihat perempuan yang cantik, kemudian memandang, kemudian senang? Wajar nggak? Wajar. Yang kata wajar itu laki-laki senang sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan itu mau dilegalkan. Ini menyalahi kodrat. Nabi Adam sebagai manusia pertama diambil tulang rusuknya, diciptakan Sayyidah Hawa, kemudian Nabi Adam terkesima dengan Sayyidah Hawa. Wajar, wajar. Seorang laki-laki senang sama perempuan. Namun ketika Nabi Adam melihat Sayyidah Hawa, apa yang beliau ucapkan pertama kali? Ya Rabb, zawwijni minha. Ya Allah, nikahkan aku dengan Siti Hawa. Ini orang yang punya kewajaran dan akal yang mengikuti kemanusiaannya. Jangan anak orang dibawa pas dipandang, ya Allah, majelis, ada ikan peringatan maulid di kampung Limpasul situ nah. Anak umpat ya, ikan ke sana ke Imbai lawan turun, diambil di ke rumah. Nang mama ini gua senjaga baiknya calon menantu pun membawahi ke majelis. Waduh. Majelis belok sebelah kanan, yang sebelah kiri. Ada lagi gayanya membawai ziarah, diambili anak orang babinian, belum kawin, diarah, diberi cincin tunangan 2 hari, anak orang pada dibulikakan dan tunangan sudah. Subhanallah. Nabi Adam ketika melihat Siti Hawa gimana? Terkesima, wajar terkesima laki-laki sama perempuan. Cuma zawwijni itu nikahkan aku ya Allah sama Sayyidah Hawa. Kemudian Allah mengatakan, wa ma mahruha ya Adam, apa maharnya wahai Nabi Adam? Engkau ingin nikah dengan Sayyidah Hawa, maharnya apa? Wa ma a'lamu mahruha, aku tidak ngerti, kata Nabi Adam juga, maharnya apa ya Allah? Segala Rabbul Jalal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Nabi Adam, sallu ala Muhammadin asyra marrat. Wahai Adam, maharnya kan sholawat sama Nabi Muhammad 10 kali. Wa shalla Adam wa zawwajahu Allah. Ketika itu bersalawat Nabi Adam dan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidah Hawa. Apa maharnya? Manusia pertama kali bernikahan, maharnya apa? Sholawat. Manusia tercipta berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi aneh kalau ada manusia zaman sekarang males bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang ahli sholawat. Mudah-mudahan habis ini gemar bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah, sehingga harta kita diberkahi oleh Allah, sehingga kerjaan kita diberkahi oleh Allah, sehingga rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Semoga hidup kita berkat sholawat, digampangkan, dimudahkan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, ada orang
Halwa itu kalau bahasa kita di sini apa? Manisan. Manisan. Orang ini menyewa rumah, ya, menyewa rumah kepada seseorang yang kaya, yang mempunyai sewaan rumah yang banyak. Akhirnya si orang jual halwa ini nyewa di situ di tempat orang kaya. Istimewanya orang yang jual halwa ini, mulai pagi dia berjualan menjajakan halwanya, menjajakan manisannya, mulai pagi sampai sore. Keluar dari rumah ini orang selalu berteriak halwa, halwa, akan tetapi diiringi dengan kalimat sholawat kepada Nabi. Jadi bila pagi itu buka rumah, jam 8 hendak berjajah halwa, 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 sallu ala Nabi, halwa, halwa, sallu ala Nabi. Jadi kita di sini mau jual pentol, ya Allah, pentol, pentol, sallu ala Nabi, gorengan, gorengan, sallu ala Nabi, berjajah, untuk sallu ala Nabi, salawat sampai sore. Teriak-teriak aja terus, halwa, halwa, sallu ala Nabi, halwa, halwa, sallu ala Nabi, sampai sore. Sehingga banyak masyarakat yang ada di sekitar rumahnya, ya, merasa bising dengan teriakannya, karena bukan seminggu sekali, setiap hari, mulai pagi sampai sore. Subhanallah, banyak yang melapor ke tempat orang kaya yang diisi sewaan rumah tadi. Ya, orang yang menyewa di rumah ikan itu kerjaannya teriak-teriak terus, berganggu aku di rumah. Jadi karena isi rumah tadi sewaan orang kaya itu sama, aku terganggu juga. Ditunggu sampai waktunya, ternyata 2 bulan setelah itu yang berjual halwa ini kada mampu lagi bayar sewaan. 2 bulan tunggak. Jadi jangan punya rumah. Nah, ini saatnya kesempatan untuk aku mengeluarkan dia dari tempat sewaan. Didatangi ya, akhirnya yang sudah 2 bulan, nah karena kalau bayar minta maaf ulun, keluar aja pada kontrakan ulun nih, pada sewaan ulun nih, karena sudah ada yang lain mengisinya. Sudah ya, dengan berat hati orang berjual halwa tadi keluar pada rumah itu, meninggalkan daerah yang dia berjualan di sana tadi, sampai tidak ada lagi orang kampung itu yang mendengar daripada kalimat yang dia selalu jajakan setiap hari dengan kalimat halwa, halwa, sallallahu alaihi. Suatu ketika orang yang berisi kontrakan tadi, yang berisi rumah sewaan tadi, dia diberi hidayah oleh Allah dan diberikan rezeki yang kecukupan sehingga dia bisa menunaikan ibadah umrah. Akhirnya umrah dapat yang diisi bedakan dari bisa rumah, dapat umrah sampai di Madinah, kepengen hatinya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Baru melangkah mau mendatangi makam Nabi, yang orang kaya melangkah mau mendatangi makam Nabi, ternyata dia mendengar suara halwa, halwa, sallu ala Nabi. Di hatinya di kanan kada ada, di kiri kada ada orangnya, di muka kada ada, di belakang kada ada juga. Terus suara ini datang dari siapa? Makin dia dekati makam Nabi, makin kencang suaranya. Halwa, halwa, sallu ala. Subhanallah. Akhirnya orang kaya itu di hadapan makam Nabi meneteskan air matanya, yang mana selama ini saya tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah. Saya telah membawa diri dan jiwa saya menghadap kepada Rasulullah, tapi justru yang saya dengarkan adalah suara orang miskin yang berjualan halwa, halwa, sallu ala Nabi. Orangnya di Berabai,
cuma bersolawat kepada Rasulullah SAW. Solawatnya disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW. Dijawab solawatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dapat pulanglah orang kaya ini tadi ke daerahnya, dan dia mencari orang yang selama itu berjual halwa sampai dia cari dan ketemu. Ternyata dia temukan orang yang berjual halwa itu sudah menjadi orang yang kaya luar biasa. Melihat dia ternyata jadi orang yang kaya luar biasa sudah. Akhirnya dia menawarkan, maukah Anda kembali ke tempat saya? Dan orang kaya jangan menjual halwa tadi apa? Berapa rumah pian miliki akan aku beli sekarang juga berkat halwa sallu ala. Masya Allah. Jadi ini kayak apa aja kita? Perbanyak bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Wabil khusus ada di bulan Rabiul, ada di bulan Rabiul Awal. Perbanyak sholawat kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, kita mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar bersolawatnya aja kencang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ikuti Rasulullah, bagaimana adab akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila datang orang miskin kepada Nabi, mengundang Nabi, menjamu Nabi, maka Nabi datang dengan bersegera. Itu adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan nambah bukan bedahi aja, namanya mengundang cepat datang. Tidak ada ahul miskin, tetangga kita itu kadang yang mengundang kepada kita. Dahulukan undangannya, jangan yang lain. Jangan menjadi prioritas adalah kekayaan. Itu adabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sahabat Nabi baik, siapa? Namanya Sa'labah. Pernah kalian mendengar kisah Sa'labah? Nah, Sa'labah ini adalah sahabat Nabi yang min ahli ibadah. Ahli ibadah. Ada pernah ketinggalan ibadah. Sholat gak pernah ketinggalan. Cuma Sa'labah ini diuji oleh Allah. Dalam keadaan miskin ini Sa'labah. Diuji miskin oleh Allah, sehingga ketika dia sholat berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi, selesai salam, Sa'labah langsung berangkat. Yang lain belum tentu lagi bau wirid, Sa'labah langsung hilang. Suatu ketika Sa'labah ini ditegur sama Nabi, Sa'labah mau kemana? Kenapa cepat-cepatan mau pulang? Apa jawab Sa'labah? Wahai Rasulullah, baju yang aku kenakan saat ini ditunggu oleh istriku di rumah. Kenapa? Karena saat aku pakai baju, istriku nggak pakai baju. Saat istriku pakai baju, maka aku nggak pakai baju. Sekeluarga berisi baju cuma sebuting bergantian. Ada di sini dia Sa'labah. Baju satu bergantian masih sholat berjamaah, dia baju banyak apa alasan? Kadang-kadang tergosok baju, itu kan sembahyang Jumat. Sa'labah. Akhirnya kata Rasulullah, silakan Sa'labah pulang. Disuruh pulang. Sebelum pulang ternyata Sa'labah ini meminta doa sama Rasul. Apa kata Sa'labah? Wahai Rasul, doakan Pak Ulumi supaya sugih. Baca kalau nih, bisa ada Sa'labah mengajar zaman modern. Datangi Habib, datangi guru, mengurung banyu, doakan dulu sugih. Ini contohnya Sa'labah kenalan. Minta lawan guru hamba itu suruh banyu selamat dunia akhirat. Akhirnya apa kata Rasulullah?
wailak ya waihak ya Sa'labah, celaka kau hai Sa'labah. Bila minta sugihkan celaka dan Nabi. Sedikit itu disyukuri lebih baik daripada banyak, akan tetapi kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang Sa'labah yang begitu miskin minta kaya sama Nabi, dan Nabi nang ada yang disyukuri Sa'labah. Jangan nyari yang lebih banyak, sudah disyukuri kata Nabi Muhammad SAW. Besoknya ketemu lagi Sa'labah sama Nabi. Wahai Rasulullah, doakan kamu kaya, minta sugih kepada Nabi. Dan Nabi, jangan Sa'labah, engkau sudah melihat bahwasanya diriku ini adalah uswatun hasanah, yang mana seandainya pun daripada gunung menawarkan untuk menjadi emas, aku tidak mau Sa'labah. Yang mana raja-raja pun menawarkan seluruh harta dan jabatan, aku tidak mau Sa'labah. Lihat aku kata Rasulullah SAW. Besoknya lagi datang lagi Sa'labah, minta lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, doakan Maulud sugih. Ya, yang ketiga ini ternyata ada embel-embelnya. Bila ulun sugih kena wahai Rasulullah, iyalah. Bila ulun sugih kena, ayo Pak biar kenapa Pak? Ya kan? Ya kalau namanya. Bila ulun sugih kena wahai Sa'labah, apa wahai Rasulullah? Ulun akan membayar zakat, ulun akan menunaikan hak, ulun akan membayar sedekah. Ya dia sudah meninggal. Subhanallah. Jadi perlu kita orang-orang amanah. Bila sudah diberi jabatan oleh Allah menyampaikan amanah, dilihat dia orang yang soleh, dia orang yang baik, sudah yakinkan hati pada mereka. Ya. Jangan jadi seperti Sa'labah, janji doang. Akhirnya apa? Udah ujian Nabi didoakan Sa'labah sama Nabi. Akhirnya dikasih sama Nabi Sa'labah kambing laki sama tini. Suruh mengadu Sa'labah tadi dijulungi dihadiri oleh Nabi kambing laki sama tini. Ternyata Sa'labah dengan kambingnya tadi berkembang biak banyak kambingnya. Sampai bila ada desa, di mana ada desa, wadi-wadi dilihat, semuanya pasti ada kambing Sa'labah. Sampai sugih benar sudah ya. Pertama banyak kambingnya, sembahyang berjamaah datang zuhur lawan asar aja lagi. Dan lihat lagi maghrib bisa subuhnya zuhur asar aja lagi kelihatan. Bertambah kurang kambingnya, sekalinya Jumatan lagi turun. Bertambah lagi kambingnya bersugih, sekalinya lawan Jumatnya datang lagi salah. Akhirnya Nabi bertanya, mana Sa'labah? Mana Sa'labah? Sama sahabat. Para sahabat, Sa'labah Rasulullah sekarang udah kaya. Dia udah nggak peduli lagi sudah sama masjid sama pengajian, nggak peduli si Sa'labah ini. Akhirnya kata Rasulullah SAW, diutuslah 2 orang sahabat Nabi untuk mendatangi Sa'labah untuk menunaikan daripada janjinya Sa'labah untuk dimintai bayar zakat. Datang Sa'labah, didatangi, apa kata Sa'labah? Ini hanya jizyah, ini hanya upeti, ini cuma bayaran yang diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain kewajiban gue ini Sa'labah. Artinya Sa'labah karena mau bayar zakat, sudah pula utusan Nabi menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai benar-benar kau Sa'labah, celaka kau Sa'labah. 3 kali diucap sama Nabi, celaka kau Sa'labah. Sampai turun ayat yang menyatakan Allah tidak menerima daripada zakatnya Sa'labah.
Turun ayat Allah tidak menerima zakatnya Sa'labah. Ketika itu ada mereka yang mendengarkan ayat turun, mendatangi Sa'labah dan mengabarkan, wahai Sa'labah, benar-benar celaka. Sebab engkau tidak membayar zakat dengan janji-janjimu, Allah menurunkan ayat yang isinya tidak akan menerima zakat daripada Sa'labah. Akhirnya datanglah Sa'labah kepada Rasulullah SAW meminta maaf, meminta ampun kepada Allah dan siap membayarkan zakat. Kata Rasulullah SAW, Allah telah melarang wahai Sa'labah untuk menerima zakat daripada Allah. Ada diterima lagi zakatnya Sa'labah. Kenapa? Karena mulai awal tadi ada mensyukuri nikmat Allah, kemudian berjanji apabila sudah kaya akan membantu daripada perjuangan Islam dakwah bagi Nabi Muhammad. Ternyata ingkar. Tidak lama dari itu pulang Sa'labah, tidak lama waktu setelah itu meninggal baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sa'labah tidak sempat membayarkan zakatnya kepada Nabi SAW. Meninggal Rasul SAW digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Datang lagi Sa'labah kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, tolong terima zakatku. Kata Sa'labah, kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang lebih mulia daripadaku tidak diizinkan Allah untuk menerima zakatmu. Bagaimana dengan Abu Bakar? Maka Abu Bakar tidak menerima daripada zakat Allah. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, diganti oleh Sayyidina Umar. Datang lagi Sa'labah mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, engkau Amirul Mukminin, tolong terima zakat daripada Sa'labah. Apa kata Sayyidina Umar? Dua orang yang lebih mulia daripadaku tidak diizinkan Allah untuk menerima zakatnya Sa'labah. Bagaimana dengan Sayyidina Umar? Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman bin Affan. Datang lagi Sa'labah. Kata Sayyidina Utsman, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak diizinkan Allah untuk menerima zakat Sa'labah. Lalu bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan? Setelah itu tidak lama meninggal Sa'labah. Bagaimana nasibnya Sa'labah? Ya Rabb, tidak bakal diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini pasang hati niat baik-baik, datang maulid untuk minta keberkahan lewat pintu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi. Mudah-mudahan hidup kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan digampangkan segala urusan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid semacam ini makin ittiba kita kepada Nabi makin bertambah. Salat berjamaah kita dijaga. Ya, Maulid kencang menyiapkan Maulid sebelum maghrib. Pasang-pasang alat sebelum maghrib, Isya bermaulidan, maghrib sama Isya nggak sholat. Nah, ini sama. Sholawat cuma meninggalkan ittiba sama Rasulullah SAW. Jadi jaga benar-benar kewajiban kepada Nabi kita Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkahi hidup kita oleh Allah. Mudah-mudahan para habaib kita diberikan kesehatan, afiat, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada keluarga besar Kiai Haji Sabuni bin Ahmad Jaga. Mudah-mudahan hidup kita diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan guru-guru kita yang hadir, keluarga besar Kiai Haji Sabuni bin Ahmad Jaga. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan dalam zuriatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berhadir di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang punya anak dijadikan anak yang saleh wa salehah.
hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lahdini wa khulini salihah jami'an syamilan khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah.